Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh umat Tuhan dimanapun saja berada. Teriring salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Shalom, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kesempatan berbahagia kita dapat menikmati peristirahatan sepanjang malam. Dan Tuhan mengizinkan lewat malaikatnya membangunkan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menunaikan tugas pelayanan pekerjaan kita di rumah maupun di luar rumah, dimanapun saja berada, mari kita masuk dalam suasana meditasi, mencari Tuhan, mendengar Tuhan berbicara, dan kita berbicara dengan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pekabaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah yang Maha Kuasa dalam sorga, terima kasih atas kesempatan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh beristirahat dengan damai semalam. Dan pagi ini Engkau membangunkan kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk berkarya dan berperan dalam hidup kami, menyelesaikan tugas-tugas kami dan terlibat dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang Kau karuniakan. Terima kasih atas pagi yang indah, udara yang segar, nafas kehidupan. Terima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Sebelum kami menunaikan tugas kami sehari-hari, kami ingin mencari Tuhan, kami ingin berbicara dengan Tuhan, dan mendengar nasihat daripada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, umat-umat Tuhan di mana saja berada, yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, ini bukan suatu kebanggaan, kesombongan, tapi kita bersyukur Tuhan mempercayakan satu kebenaran. Itu sebabnya dari tanggal 1 kita berbicara bahwa ada pilar utama umat Tuhan. Apa itu pilar umat Tuhan pilar utama umat Tuhan di akhir zaman ini? Yaitu menyangkut pengertian pengajaran firman Tuhan yang berasal dari firman Tuhan, yang merupakan heritage kedatangan Yesus kedua kali. Itu pilar utama yang kita dapatkan turun-temurun dari iman Kristen secara umum. Tetapi ada dua heritage yang muncul Tuhan izinkan sejak tahun 1844, yaitu pengertian tentang Ka'bah atau 2.300 kali petang dan pagi. Di hubungan 2.300 petang dan pagi, ini adalah peristiwa rentetan dari perayaan-perayaan Ka'bah yang harus saudara dan saya umat Tuhan mengerti sebagai salah satu dari pilar. Lalu pilar yang ketiga adalah tentang pemahaman bahwa ada umat Allah yang khusus yang muncul keluar dari kekecewaan besar. Dan Allah berperan ketika kekecewaan terjadi dalam Wahyu pasal 10 ayat 11. Perintah kepada mereka yang kecewa, yang masih tetap setia, adalah engkau harus bernubuat lagi kepada banyak suku, bangsa, kaum, dan bahasa, dan raja. Kalau kemarin kita berbicara bilik maha suci, hari ini kita berbicara tentang bilik suci. Firman Tuhan dia mulai dari dalam bilik maha suci. Dan hari ini, pagi hari ini kita merenungkan tentang bilik suci. Ayat renungannya terdapat dalam Ibrani pasal 9 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Dari ayat renungan ini kita dapatkan bahwa perayaan-perayaan di tempat kudus dan maha kudus pada bangsa Israel kuno memiliki korelasi yang kuat dengan Ka'bah yang ada di dalam kerajaan surga yang dibangun oleh Allah sendiri. Mari kita dengarkan komentarnya. Kepada saya juga diperlihatkan kemah suci yang ada di bumi yang terdiri atas 2 ruangan. Ini menggambarkan yang ada di surga, dan kepada saya diberitahukan bahwa itu adalah gambaran bait suci yang di surga. Perkakas ruangan pertama dalam kemah suci di bumi sama dengan yang ada di dalam ruangan pertama bait suci di surga. Selubungnya diangkat, lalu saya melihat ke bilik yang maha suci, dan melihat di bilik yang maha suci dari bait suci sorgawi itu,
imam sedang bekerja di dalam kedua tempat bait suci di bumi itu. Setiap hari ia masuk ke dalam tempat yang pertama, tetapi memasuki tempat yang maha suci hanya sekali dalam setahun, untuk membersihkannya dari dosa yang telah diangkut ke sana. Saya melihat bahwa Yesus bekerja dalam kedua tempat bait suci di surga itu. Imam-imam memasuki bait suci di bumi dengan darah seekor hewan sebagai persembahan karena dosa. Dan ada juga persembahan yang diganti berdasarkan kemampuan. Kristus memasuki bait suci di surga dengan mempersembahkan darahnya sendiri. Imam-imam di bumi diganti oleh kematian. Itulah sebabnya mereka tidak dapat lama bekerja, tetapi Yesus adalah imam selama-lamanya. Melalui korban dan persembahan yang dibawa ke bait suci di bumi, anak-anak Israel harus memegang jasa-jasa juru selamat yang akan datang. Dan di dalam kebijaksanaan Allah, keistimewaan pekerjaan ini telah diberikan kepada kita supaya kita dapat dengan memandang keistimewaan ini, mengerti akan pekerjaan Yesus di dalam bait suci di surga. Ketika Yesus mati di Golgota, ia berseru, "Sudah selesai." Dan tirai di bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwa upacara-upacara bait suci di bumi telah berakhir selama-lamanya atau telah digenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Dan dengan demikian Allah tidak lagi bertemu dengan para imam di dalam bait suci mereka di bumi untuk menerima korban-korban mereka. Karena darah Yesus sudah ditumpahkan yang akan dipersembahkan olehnya sendiri di dalam bait suci di surga. Sebagaimana imam besar memasuki bilik yang maha suci sekali setahun untuk membersihkan kemah suci di bumi, maka begitulah Yesus memasuki tempat yang maha suci dari bait suci di surga pada akhir 2300 kali petang dan pagi. Yang tercatat dalam Daniel 8 ayat 14. Pada tahun 1844 ini digenapi dan Yesus mulai mengadakan pelayanan sebagai imam besar di dalam Ka'bah, bilik maha suci di surga, untuk mengadakan pendamaian terakhir bagi semua yang diuntungkan oleh pengantaranya, dan dengan demikian membersihkan tempat kudus itu. Sampai di sini komentarnya. Apa maksudnya tulisan ini? Kita sudah banyak mendapat pengajaran ini baik di kelas kemajuan, Pathfinder maupun Master Guide, yang menjadi tuntutan harus dipahami. Tetapi kenapa ini diulang? Karena ini sangat penting. Yang pertama, saudara, bahwa sekarang ini dalam perhitungan 2300 petang dan pagi, bagian daripada Ka'bah itu, Yesus sudah mati, tersalib di pelataran Ka'bah. Dan sekarang dia sudah melewati juga bilik suci. Dan saat saya berbicara sekarang ini, Yesus sudah berada di dalam bilik maha suci mengadakan pendamaian. Itu berarti kunci hari kiamat dunia, kunci penutupan pintu kasihan itu adalah ketika Yesus selesai mengadakan pendamaian pada nama terakhir yang kemungkinan akan bertobat. Lalu sesudah selesai nama terakhir, dia akan keluar meninggalkan bilik maha suci, menanggalkan jubah imam besar, dan menggenakan akan jubah pembalasan, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala ke atas bumi, dan itulah awal 7 malapetaka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, penting sekali saya muncul bulu-bulu nyawa saya ketika saya mengatakan Yesus saat sekarang ini sedang berada dalam bilik maha suci. Itu berarti saudara tidak boleh berlama-lama di dalam dosa. Tidak boleh menyayangi dosa dan dosa-dosa kesayangan. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah di dalam gereja, di rumah, di mana saja, di tempat pekerjaan, tinggalkan, bertobat. Karena saudara tidak tahu kapan selesai. Jangan-jangan kita dalam keadaan dosa, mungkin kita kelihatan orang baik, tapi sedang menjadi dosa. Itu sebabnya Yesus berkata, "Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu." Siapa mereka? Saudara dan saya yang sudah menerima pekabaran 3 malaikat.
yang menyatakan hidup setia dan saleh, padahal sebetulnya hati kita jauh daripada Tuhan. Segera bertobat, karena kita tahu Yesus saat ini sedang mengadakan pelayanan kasih karunia terakhir di bilik Maha Suci. Sesudah itu dia akan turun mengadakan pembalasan murkanya yang saudara bisa baca dalam Wahyu pasal 16. Bapak, Ibu, Saudara, umat-umat Tuhan di mana saja berada, bahkan seluruh tua-tua dan anggota jemaat Argapura yang Tuhan Yesus kasihi. Marilah kita mengerti tentang pilar utama pengajaran yang telah dimulaikan pada tanggal 1. Kita jangan pernah ragu khawatirkan kedatangan Yesus kedua kali. Kita jangan pernah ragu akan pengajaran Ka'bah tentang 2300 kali petang dan pagi. Di dalamnya adalah pelataran Ka'bah, ada bilik suci, dan ada bilik Maha Suci. Sesudah hari pendamaian grafirat yang dilakukan Yesus, Yesus akan datang dan membawa kita pulang ke surga, dan kita akan tinggal dalam pondok daun, sebagaimana hari raya orang Israel pada akhir tahun, hari raya terakhir adalah merayakan hari raya pondok daun. Itu kita sudah ada berada di surga. Tinggal menunggu itu. Sekarang Yesus ada di bilik Maha Suci. Tidak lama lagi dia akan selesai mengadakan keimamatan pengantaran di sana. Segera mengadakan reformasi dan kebangunan rohani. Segera mengadakan pertobatan. Karena Matius 3 ayat 2, bertobatlah kamu, sebab apa? Kerajaan surga sudah dekat. Kutipan Roh Nubuat mengatakan demikian. Di atas tempat di mana Yesus berdiri di muka peti itu, di dalam bilik Maha Suci, kemuliaan gilang gemilang yang tidak dapat saya memandangnya. Tampaknya itulah takhta Allah ketika dupa naik kepada Bapa. Kemudian luar biasa datang dari takhta itu kepada Yesus, dan dari dia itu dipancarkan kepada mereka yang doanya telah naik seperti dupa yang harum. Dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 363, 364 yang telah dituliskan melalui inspirasi Roh Nubuat. Biarlah Tuhan akan memberkati kita lewat firman Tuhan pagi hari ini dari ruang studio Gereja Masedonia ke-7 Jemaat Argapura. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini yang Kau taruh pada hati dan pikiran kami di awal dari semua aktivitas pekerjaan kami. Kiranya Engkau akan memberkati kami telah berbicara kepadamu lewat doa kami telah naik di hadapan-Mu, bertemu dengan Tuhan sendiri, dan kami bisa mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Dan itulah berkat kehidupan ketika kami siap untuk menunaikan tugas-tugas kami sepanjang hari ini, bahkan hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu bagi kami. Bagi jemaat Argapura secara khusus. Bagi pendeta dan keluarga, ketua-ketua dan keluarga, rekan officer jemaat, dan seluruh majelis atau pegawai jemaat Argapura. Tuhan akan memberkati mereka hari ini, menyertai dimanapun saja berada, bersihkan jalan mereka, dan janji Tuhan akan memberkati mereka dengan limpahnya, dengan berkat baik jasmani maupun berkat rohani. Inilah doa dan permohonan ucapan syukur kami. Terimalah kami sebagaimana kami ada, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin.